Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Imam besar kita Sayyidil Walid Dr. Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Shihab, juga segenap tamu yang begitu banyak hadir, tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita, para masyayikh kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diqabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada sore hari ini, baik yang menyaksikan secara langsung atau menyaksikan melalui live streaming. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diqabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Habail kiram, atas nama HRS Center saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia penyelenggara dari DPP Front Persaudaraan Islam yang telah menyelenggarakan acara buka puasa bersama, khutmus sahihain sekaligus khutmul Quran dalam tarawih pada hari ini. Mudah-mudahan insya Allah semua yang ikut andil, baik secara moral ataupun secara material, mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya yang kedua, sedikit saja saudara, melihat situasi dan kondisi umat pada saat ini, baik dalam skala nasional atau skala global, yang mana saat ini banyak yang mengatakan umat dalam jurang perang dunia yang ketiga. Maka saat ini umat Islam wajib untuk membangun dua kekuatan. Yang pertama kuwatun batinah, dan yang kedua kuwatun zahirah. Binaul kuwatil batinah, membangun kekuatan batin. Umat harus menjaga ketersambungan batinnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sejarah membuktikan umat Islam menang bukan karena jumlahnya yang banyak. Umat Islam menang bukan hanya karena kekuatannya yang canggih, yang hebat, tapi umat Islam menang karena faktor pertolongan dari Allah Subhanahu. Maka Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, kalau kalian ketemu musuh, yaitu fi'atan kafirah dalam tafsir disebutkan, kalian ketemu musuh para kafir-kafir harbi yang memerangi umat Islam seperti Amerika, Israel sekarang, maka apa kata Allah? Fasbutu, teguhlah, jangan mundur. Lanjutannya Allah katakan wadhkurullaha katsiran, dan banyaklah berzikir kepada Allah. Jangan lalai. Kelalaian di tengah-tengah umat, maksiat di tengah-tengah umat, itu salah satu penyebab tertundanya kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan wadhkurullaha katsira, berzikirlah kepada Allah, la'allakum tuflihun, ay tunsarun, agar kalau kalian berzikir mohon pertolongan Allah, Allah turunkan pertolongan, maka kalian mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang pertama, binaul quwwatil batinah, membangun kekuatan batin saudara. Tapi membangun kekuatan batin saja nggak cukup, harus binaul quwwatil zahirah, harus dibarengi dengan membangun kekuatan zahir. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Anfal mengatakan, wala yahsabanna alladhina kafaru sabaku innahum la yu'jizun. Sekarang banyak umat Islam yang hatinya kecil, merasa oh udah kita nggak bakal mampu dah ngelawan Amerika, negara adidaya, kita nggak bakal mampu ngelawan Israel, kita nggak akan mampu ngelawan NATO. Allah udah jawab dalam Al-Quran, wala yahsabanna alladhina kafaru sabaku. Jangan sekali-kali ada orang Islam yang berpikir bahwasanya orang-orang kafir itu Amerika dan sekutu-sekutunya sabaku, mereka unggul, mereka di atas angin. Innahum la yu'jizun, mereka nggak berdaya.
nggak bisa membuat umat Islam nggak mampu. Ini pernyataan dari Al-Quran, saudara. Pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, Allah mengatakan seperti ini, yakin atau tidak? Percaya atau tidak? Kata siapa mereka nggak terkalahkan, saudara? Allah nafikan itu. Tapi ada lanjutannya. Kalau kita mau menang lawan mereka, Allah katakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Tapi harus membangun kekuatan zahir. Syaratnya kalau mau menang, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk mereka musuh-musuh kamu apa yang kalian bisa min quwwah, daripada kekuatan, saudara. Di sini yang saya pengen garis bawahi. Kalau kita lihat sekarang perang bukan lagi perang gerilya. Gerilya tetap penting, tapi perang yang paling utama sekarang bukan perang gerilya, saudara. Perang teknologi, perang jarak jauh sekarang. Yang teknologinya kuat dia yang menang, yang persenjataannya canggih dia yang menang. Ini jauh-jauh hari sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, saudara. Ketika Rasulullah menafsirkan ayat ini, kita disuruh siapkan kuwah. Apa kata Nabi? Di atas mimbarnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan di atas mimbarnya, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu. Nabi di atas mimbar mengatakan yang dimaksud kekuatan yang harus dipersiapkan adalah ar-ramyu. Ar-ramyu, kata Nabi. Apa itu ramyu? Senjata yang penggunaannya dengan cara dilontarkan, saudara. Subhanallah, Nabi nggak sebut panah secara spesifik, Nabi nggak sebut pedang secara spesifik, tapi Nabi sebut ar-ramyu, saudara. Senjata yang penggunaannya dengan cara dilontarkan. Penafsiran ramyu saat ini maka bisa diupdate sesuai dengan perkembangan teknologi, saudara. Yang namanya jet tempur itu melontarkan rudal, itu ar-ramyu. Yang namanya drone itu ramyu, saudara. Yang namanya rudal-rudal nuklir itu ramyu. Umat Islam harus kuat dalam persenjataan. Kalau senjatanya masih bergantung sama Amerika, bagaimana mau lawan Amerika, saudara? Kalau senjatanya masih bergantung dengan negara-negara kafir, bagaimana mau lawan negara kafir? Betul. Maka Indonesia sebagai negara mayoritas Islam dan negara-negara Islam yang lainnya harus mempersiapkan, mulai dari pembelajarannya, sains yang menunjang pemperkuatan senjata harus diajarkan di kampus-kampus kita, saudara. Begitu juga industri senjata harus mandiri. Jangan umat Islam bergantung dengan negara-negara barat. Kalau kita bergantung, kapan umat Islam mau menang, saudara? Betul. Makanya ada salah satu petinggi negara ini yang mengatakan hukum internasional udah nggak berlaku. Sekarang yang berlaku kekuatan. Siapa yang kuat dia yang menang. Maka kalau umat Islam mau menang, dua, harus binaul quwwatil batinah, membangun kekuatan batin. Yang kedua, binaul quwwatil zahirah, membangun kekuatan zahir. Makanya saya mau tanya umat Islam semuanya, siap bersatu? Siap bersatu. Kalau negara-negara Islam mengembangkan senjata dengan hebat untuk menghantam musuh-musuh Islam, bagus atau tidak? Dukung atau jangan? Takbir! Semua angkat tangannya, takbir! Takbir! Shallu ala Nabi. Ini saja pandangan dari kami sebagai perwakilan daripada HRS Center. Mudah-mudahan umat Islam diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan kami atas nama HRS Center mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekhilafan. Jazakumullah ahsanal jaza, taqabbalallahu minna wa minkum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.